Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua subbab materi. Yang pertama adalah unsur-unsur teks berita, kemudian yang kedua ada struktur teks berita. Untuk unsur-unsur teks berita, sebenarnya pada pertemuan kemarin itu sudah kita pelajari. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara lebih lanjut. Kemudian untuk struktur teks berita nanti akan dijelaskan juga lebih lanjut seperti apa. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh teks berita berikut ini. Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 hingga pagi jam 9. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya, juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Setelah membaca berita tersebut, sekarang mari kita tentukan bersama-sama unsur-unsur beritanya. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, unsur-unsur berita itu dirumuskan dengan 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H? Sekarang yang pertama apa? Apa peristiwa yang diberitakan dalam berita tersebut? Nah, ternyata peristiwa yang dibicarakan adalah banjir bandang. Lalu siapa pihak yang terlibat atau siapa saja orang-orang yang mengalami kejadian tersebut? Ternyata ada 137 kepala keluarga di sekitar Sungai Ciliwung. Lalu di mana kejadian itu terjadi? Nah, kejadian itu terjadi di sekitar Sungai Ciliwung. Kapan peristiwa itu terjadi? Kapan berkaitan dengan waktu, sehingga jawabannya dari jam 19 hingga pagi jam 9. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, banjir di sekitar Sungai Ciliwung itu diduga karena hujan yang turun sangat deras. Lalu bagaimana akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu? Nah, ternyata akibatnya 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir, sehingga pemerintah segera memberikan bantuan. Anak-anak, setelah mempelajari tentang unsur-unsur teks berita beserta contohnya di dalam sebuah berita, maka sekarang kita bisa membagi berita tersebut berdasarkan strukturnya. Lalu struktur teks berita itu apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita ini bisa juga disebut dengan lead atau teras berita. Ini merupakan bagian pembuka dari yang diberitakan. Terdiri atas unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Tapi tidak selalu unsurnya seperti itu. Selalu kita ingat, dari kita membaca berita, nanti kita temukan unsur apa saja, tidak selalu unsur apa, siapa, di mana, dan juga kapan. Kita bisa menemukan unsur-unsur lain dalam kepala berita. Hanya saja biasanya yang banyak ditemukan itu adalah unsur-unsur tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah badan atau tubuh berita. Nah, bagian inti yang dibicarakan dalam berita ini biasanya terdiri atas unsur mengapa dan bagaimana. Namun sama halnya dengan kepala berita tadi, badan berita itu tidak selalu terdiri atas unsur mengapa dan bagaimana, tergantung dari bagaimana nanti berita itu disusun. Kemudian yang ketiga ada ekor berita. Nah, ekor berita ini merupakan bagian penutup berita, biasanya berisi simpulan. Nah, anak-anak, kita masih menggunakan teks berita yang tadi digunakan dalam unsur-unsur berita ya.
Beritanya masih sama, yaitu berkaitan dengan Sungai Ciliwung yang meluap. Dua desa terendam banjir setinggi 3 meter. Teksnya masih sama ya. Nah, sekarang menggunakan teks yang sama ini, mari kita bersama-sama untuk membagi bagian-bagian dalam berita tersebut berdasarkan strukturnya. Lalu apa saja strukturnya? Kita bisa melihat di sini bersama-sama. Sekarang mari kita ingat bersama-sama. Dalam teks berita itu tadi ada 3 struktur. Yang pertama ada kepala, kemudian ada badan, kemudian ada ekor berita. Tadi bagian kepala itu merupakan bagian pembuka, kemudian bagian inti itu disebut dengan badan berita. Kemudian yang ketiga itu adalah ekor berita. Nah, sekarang di sini pada kutipan contoh ini ada 3 paragraf. Mari kita bagi bersama-sama 3 paragraf itu berdasarkan strukturnya. Nah, ternyata kita dapatkan seperti ini ya. Jadi 3 paragraf itu ternyata paragraf pertama itu merupakan kepala berita. Kemudian paragraf kedua itu merupakan badan berita, karena ini merupakan inti yang dibicarakan dalam berita itu ya. Kemudian bagian yang ketiga, paragraf ketiga ini merupakan ekor berita. Sekarang kita cari bersama-sama, di dalam kepala berita itu ada unsur apa saja. Nah, ternyata sekarang terjadi banjir bandang. Tadi banjir bandang itu termasuk unsur apa? Di mana? Di sekitar Sungai Ciliwung. Mengapa banjir tersebut diduga? Karena hujan yang turun sangat deras. Kapan? Dari jam 19 hingga pagi jam 9. Itu ya. Jadi kita bisa menemukan bersama-sama di sini ada unsur-unsur berita. Yang pertama ada unsur apa, kemudian ada unsur di mana, kemudian ada unsur mengapa, ternyata ada juga unsur kapan. Nah, ternyata ini adalah unsur-unsur yang bisa kita temukan pada bagian pertama, yaitu kepala berita. Sekarang kita lihat pada bagian kedua, yaitu inti berita. Dalam inti berita ini kira-kira apa saja unsur yang bisa kita temukan? Nah, tadi diingat-ingat, sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan. Nah, tadi itu termasuk dalam unsur bagaimana itu ya. Nah, sehingga bagaimana atau akibat yang ditimbulkan dari peristiwa ini adalah yang menjadi inti dari berita. Karena intinya 137 kepala keluarga itu kehilangan tempat tinggal karena banjir. Lalu pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami banjir tersebut. Nah, kemudian di bagian penutupnya itu diulas atau disimpulkan bahwa sebelumnya itu juga pernah terjadi banjir di desa ini. Kapan waktunya? Sekitar 2 tahun lalu. Tapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya itu diduga karena kebiasaan masyarakat di sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan. Nah, simpulannya itu seperti itu. Kenapa terjadi banjir terus ketika musim hujan itu? Yaitu karena apa? Karena kebiasaan masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung itu membuang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, itu simpulannya. Jadi kita bisa menemukannya di dalam ekor berita. Anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi kali ini dengan baik. Semoga materi ini cukup membantu kalian dalam belajar. Terus belajar supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk membawa kalian mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.